wabarakatuh. Saya Binti Habibah dengan NIM 0803022098 bersama dengan teman saya. Saya Selly Dewi Aniska dengan NIM 0802020088. Kami merupakan mahasiswa program studi akuntansi semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampuh oleh Ibu Ade Irma Suryani Lating, MSA CSRS. Pemerintahan negara Indonesia dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan di berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut dapat menimbulkan hak dan juga kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola oleh sistem pengelolaan keuangan negara. Maka kami di sini berdua akan sedikit mengupas mengenai beberapa subbab tentang negara dan juga pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Jadi beberapa subbab yang akan kita bahas adalah keuangan keuangan negara. Yang kedua ada asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara. Dan yang ketiga, kekuasaan atas keuangan negara. Yang terakhir, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Nah, untuk materi pertama yang akan kita sampaikan yaitu ada ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup dari keuangan negara adalah APBN, di mana APBN itu dikelola langsung oleh negara. Berikut adalah contohnya yang akan kita tampilkan, yaitu tabel ringkasan postur realisasi APBN pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan ruang lingkup pada pemerintahan daerah yaitu APBD itu dikelola oleh daerah, di mana yang akan kita tampilkan yaitu pada Kota Banjarmasin, di mana ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tahun anggaran 2021. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara, pendapatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan yaitu dilakukan dalam sisi objek, sisi subjek, sisi proses, dan juga dari sisi tujuan. Nah, ngomong-ngomong nih Bib, kan ruang lingkup ini menurut Halim itu katanya dibedakan jadi dua. Itu apa aja sih? Ya, jadi ruang lingkup keuangan negara itu dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama nih, itu dikelola langsung oleh pemerintah. Dan yang kedua, itu dipisahkan kepengurusannya. Iya, bener banget yang disampaikan oleh Mbak Biba bahwa ruang lingkup itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu dikelola langsung oleh pemerintah dan juga dipisahkan pengurusannya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa sih perbedaan dari keduanya. Untuk yang pertama, keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat itu adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara yang udah tercantum dalam UU APBN dan barang-barang inventaris kekayaan milik negara. Keuangan negara yang dikelola langsung ini melibatkan pemerintah pusat dan juga instansi-instansi di bawahnya, yaitu seperti lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, departemen, lembaga non-departemen, serta bagian anggaran pembiayaan dan juga perhitungan. Nah, keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya itu adalah komponen keuangan negara yang pengurusannya dipisah dan cara pengelolaannya pun berdasarkan hukum publik atau hukum perdata.
Keuangan negara yang dipisahkan ini melibatkan BUMN yang dapat berbentuk perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan, bank pemerintah, dan juga lembaga keuangan pemerintah. Berikut ada contoh nih kasus dipisahkan pengurusannya yang terjadi pada korupsi penyewaan pesawat di PT Merpati Nusantara Airlines atau MNA, di mana yang salah satu tersangkanya itu adalah Hotasi Nababan sebagai direktur utama di perusahaan itu. Ini menarik banget kasusnya karena kejadiannya itu udah 17 tahun yang lalu, tapi masih tetap menjadi perbincangan publik. Oke, langsung aja. Kasus ini itu terjadi pada tahun 2006 ketika direksi PT MNA memutuskan nih untuk menyewa 2 pesawat Boeing 737 dari perusahaan TALG yang berada di Amerika Serikat. Penyewaan ini senilai 500.000 US dollar untuk setiap pesawatnya. Jadi kan tadi menyewa 2 pesawat, berarti harganya adalah 1 juta US dollar untuk 2 pesawat. Nah, uang sewa sebesar 1 juta US dollar itu udah ditransfer ke Hume and Associates sebagai lawyer yang telah ditunjuk oleh TALG. Uang tersebut ditransfer melalui Bank Mandiri. Namun hingga kini pesawat tersebut itu tidak kunjung diterima oleh PT MNA. Dalam kasus ini diduga ada penyimpangan dalam proses penyewaannya. 1 juta US dollar bukanlah uang yang sedikit ya bagi masyarakat, apalagi itu merupakan kekayaan negara yang dimana di situ juga ada uang rakyat. Nah, siapa saja sih ya yang terlibat dalam kasus ini? Kejaksaan Agung ini melakukan penyelidikan dan juga memeriksa sejumlah mantan anggota direksi dari PT MNA itu sendiri. Mereka-mereka ini adalah Hotasi Nababan sebagai Direktur Utama MNA, ada Cucuk Surya Suprojo sebagai pelaksana tugas Dirut MNA, dan yang terakhir yang mengejutkan ini adalah Sarjono Joni Citrakusumo. Beliau adalah presidir dari perusahaan Merpati Nusantara Airlines itu sendiri. Mungkin di luar sana banyak orang yang berpikir jika presidirnya saja sudah ikut terlibat, bagaimana mungkin korupsi itu tidak berjalan dengan lancar, ya kan? Nah, jadi dalam kasus ini Hotasi Nababan bertindak sebagai Dirut PT MNA yang merupakan perusahaan BUMN. Posisi BUMN ini dalam perspektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara. Artinya, pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara dan berubah sifatnya menjadi uang private. Bener banget, Bib, karena pengelolaan keuangan pada MNA ini itu tidak terlepas dari ruang lingkup keuangan negara yang udah kita bahas tadi di awal ya. Karena sekalipun masuk ke dalam kategori yang dipisahkan, pada sisi sifat itu statusnya tetap sebagai uang dan kekayaan milik negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan juga UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Kesimpulan putusan kasus Hotasi Nababan ini, keuangan negara dan keuangan publik itu bukan sesuatu yang terpisah. Keuangan publik dalam kasus ini tuh adalah aktivitas belanja yang dilahirkan oleh keputusan untuk melakukan penyewaan pesawat Boeing tadi. Nah, penyertaan uang negara sebesar 1 juta US dollar itu sebagai security deposit kepada pihak TALG yang berada di Amerika Serikat. Ini adalah aktivitas belanja, karena itulah sehingga menjadi domain keuangan publik. Meskipun sekali lagi, status sifat dari uang yang dipakai beraktivitas tersebut tetap merupakan uang negara yang dipisah. Nah, jadi itu tadi contoh kasus dari ruang lingkup keuangan negara yang dipisahkan kepengurusannya. Mengenai kasus korupsi penyewaan pesawat di PT Merpati Nusantara Airlines. Oke, berikutnya kami akan melanjutkan ke materi yang kedua.
Memasuki materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang kekuasaan atas keuangan negara. Jadi teman-teman, kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Akan tetapi, presiden tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh lembaga-lembaga negara yang lainnya. Nah, untuk kekuasaan atas keuangan negara ini memiliki pengaturan yang sangat jelas. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang memiliki prinsip pokok di dalamnya, di mana prinsip ini diyakini akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap ketercapaiannya untuk dilaksanakannya APBN dan juga APBD. Prinsip ini adalah transparan dan juga akuntabel. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu atas penjelasan singkat dari kekuasaan atas keuangan negara. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang ketiga, yaitu asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara itu harus diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum yang berlaku. Nah, jadi asas-asas umum ini apa aja sih, Bib, yang akan kita sampaikan kepada teman-teman yang lagi nonton? Ya, jadi menurut Undang-Undang Keuangan Negara atau UUKN, terdapat 5 asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Jadi adapun dari kelima asas-asas tersebut, yang pertama ada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada asas proporsionalitas, di mana asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan juga kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga ada asas profesionalitas. Profesionalitas yang dimaksud itu mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas yang keempat yaitu asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara. Jadi, dalam pengelolaan keuangan negara diharapkan dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih jujur, benar, dan tidak diskriminatif. Yang terakhir ada asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Jadi, di sini badan pemeriksa itu diberikan kebebasan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Nah, memasuki materi yang terakhir nih kita, yaitu mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Jadi, tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, secara efisien, ekonomis, efektif, dan juga tentunya dengan secara transparan ya. Nah, bener banget tuh, Bib. Ya. Nah, bentuk tanggung jawab tersebut itu merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan juga disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang bisa diterima secara umum nih oleh masyarakat, baik pemerintah ataupun masyarakat luas yang lainnya gitu. Pada saat ini APBN dan juga APBD itu diwajibkan membuat neraca yang menyajikan posisi keuangan yang mencakup aset, kewajiban, dan kekayaan itu suatu entitas akuntansi untuk pertanggungjawaban uang atau barang milik mereka secara terpadu. Nah, dengan adanya kewajiban menyusun neraca itu, pemerintah itu harus menyediakan atau menyajikan seluruh aset atau kekayaan baik yang berupa uang maupun barang aset lainnya gitu, serta kewajiban-kewajiban yang ada sehingga dapat diketahui kekayaan itu dalam suatu entitas tersebut. Ya, betul sekali, Kak. Baik teman-teman, itu tadi materi yang bisa kami berdua sampaikan mengenai beberapa subbab negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik.
Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf apabila teman-teman ada pertanyaan atau beberapa sanggahan, teman-teman bisa sampaikan setelah video ini berakhir. Ya, boleh banget tuh buat teman-teman yang masih kurang paham atau masih bingung mengenai penjelasan dari kami. Baik teman-teman, kami akhiri dulu video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dalam pembahasan yang lainnya ya. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a